Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abiunek akan membahas tentang pura kawitan yang bercerai-berai dan minimnya pengetahuan tentang sejarah leluhur sering menimbulkan gesekan dan problema serta kebingungan di masyarakat dalam mencari kawitannya. Pertama-tama Abiunek akan membahas apa itu pura kawitan. Yang dimaksud dengan pura kawitan adalah tempat untuk memuja roh suci leluhur. Dimulai dari sanggah kemulan di masing-masing rumah. Pamerajan, pura dadya, pura panti, pura pedarman, dan pura kahyangan leluhur. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui leluhur. Apa itu leluhur? Leluhur adalah yang melahirkan kita, yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, roh suci leluhur sejak zaman apa yang kita sembah di Bali? Di Bali mengenal adanya trah atau soroh. Misalnya soroh pasak. Soroh pasak ini juga banyak. Ada soroh pasak gel-gel, pasak gubayan, pasak gaduh, dan lain-lain. Soroh Arya juga banyak. Arya Kepakisan, Arya Kutawaringin, Arya Kenceng, Arya Delancang, Arya Blog, dan lain-lain. Soroh kesatria dalam dimulai dari raja-raja yang diletakkan Majapahit yang pertama, Sri Aji Kresna Kepakisan, yang kemudian menurunkan raja-raja berikutnya yang terkenal dengan soroh kesatria dalam. Berarti kita bisa simpulkan bahwa roh suci leluhur yang kita sembah sekarang ini adalah leluhur yang merupakan tokoh hebat yang sudah ada sejak abad ke-10. Siapakah beliau? Misalnya Raja Daha Sri Airlangga yang menurunkan para Arya seperti Arya Kenceng, Arya Kutawaringin, Arya Delancang, Arya Kepakisan, dan lain-lain. Empu Geni Jaya, Empu Sumeru, Empu Kuturan, Empu Gana, dan Empu Barada. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Majapahit meletakkan adipati atau raja di Bali bernama Sri Aji Kresna Kepakisan sekitar pertengahan abad ke-13 yang kemudian menurunkan raja-raja berikutnya di Bali yang juga disebut soroh kesatria dalam. Sebelum Sri Aji Kresna Kepakisan di Bali, ada juga tokoh yang bernama Gusti Agung Pasak Gel-Gel yang pernah menjadi raja transisi selama 7 tahun. Kemudian menurunkan soroh Pasak Gel-Gel. Ada juga tokoh Ide Danghyang Nirarta, pedanda sakti Waurauh, yang kemudian menurunkan Brahmana Siwa di Bali. Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa tokoh masa lalu yang roh sucinya kita sembah sekarang ini. Seperti raja pertama yang diletakkan Majapahit di Bali, yaitu Sri Aji Kresna Kepakisan, Gusti Agung Pasak Gel-Gel, Ide Danghyang Nirarta, Arya Kepakisan, Arya Kutawaringin, Arya Kenceng, dan lain-lain. Nah, sekarang realita di Bali banyak sekali ada pura kawitan. Maksudnya, untuk menyembah roh suci satu tokoh leluhur saja mempunyai banyak pura kawitan. Penulis bisa contohkan seperti keturunan Sri Aji Kresna Kepakisan yang setiap menjadi raja ada pura pedarman masing-masing di pura Besakih. Contohnya pura pedarman dalam Watu Renggong, pura pedarman dalam Segening, pura pedarman dalam Sukawati, dan lain-lain.
Penulis contohkan lagi seperti keturunan Gusti Agung Pasak Gelgel mempunyai banyak pura kawitan, seperti pura kawitan Pasak Gelgel Songan, pura kawitan Pasak Gelgel An, pura kawitan Pasak Gelgel Akah, pura Pasak Gelgel Budage, pura Pasak Gelgel Pegatepan, dan lain-lain. Nah, pura kawitan yang banyak inilah penulis maksudkan sebagai pura kawitan yang bercerai-berai, yang tidak mengacu pada satu tokoh roh suci yang disembah. Logikanya, pura kawitan yang terpecah belah berpengaruh kita mudah terpecah belah. Dengan demikian, penulis berharap dengan tidak menyalahkan masa lalu dan tetap melestarikan yang telah ada. Ada tokoh masa kini yang akan membuat desain sedemikian rupa, membangun pura kawitan dalam satu area yang luas, menyatukan tokoh roh suci leluhur yang kemudian bisa menjadi objek wisata baru yang luar biasa di masa depan di Bali. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam santun, salam rahayu.